Diskusi tajam kali ini yang bertajuk MRT 24 tahun dinanti tetap bermasalah, yang diselenggarakan di kantor redaksi penawan.com, Jalan Haji Ten 4 nomor 6 Rawamangun, Jakarta Timur, pada hari Senin 13 Mei 2013, dengan narasumber pengamat transportasi Universitas Indonesia Alvin Syah. Pengamat transportasi Universitas Indonesia Alvin Syah menilai pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT tidak menjadi solusi kemacetan yang begitu pelik di ibu kota DKI Jakarta saat ini. Menurutnya, transportasi massal seperti bus Transjakarta, Metro Mini maupun Kopaja bisa menyelesaikan masalah asalkan terintegrasi. Ia menambahkan, pembangunan MRT berhasil di negara Singapura. Kebijakan ancamannya begitu sederhana. Kalau tersendat-sendat, pemimpin di Singapura tidak terpilih lagi. Saya maupun teman-teman, kita mulai aja diskusi yang lebih tepat disebut wawancara mungkin, atau lihat perspektif dari seorang pengamat pakar transportasi, Pak Alvin Syah, mengajar UI ya Pak. Baru saja kami mendapat kabar yang sedikit mengejutkan kami juga. Saya mohon maaf kepada teman-teman. Pak Trisdiantara mengatakan sibuk, walaupun sampai tadi malam masih bisa dihubungi dan menyatakan ya. Demikian juga 4 keluarga yang sudah kami hubungi sebelumnya. Ada yang beralasan mengantar anaknya yang sakit ke Singapura, ya kita juga maklumi prioritas kehidupan. Dan yang berikut ada yang 2 orang yang memang nggak bisa dikontak, yang ada di daftar nama yang kami sampaikan kepada teman-teman. Pak Rudi Daniel yang getol menyuarakan penolakan terhadap MRT Elevated. Nah, karena tema kita terpaksa dialihkan dari fokus MRT Elevated, kita mungkin akan membicarakan proyek MRT secara umum, Pak. Karena memang warga-warga yang sebenarnya lebih fokus ke arah elevatednya, bukan yang undergroundnya, nggak bisa hadir pada kesempatan ini. Maka pada kesempatan pertama kami akan meminta pandangan Bapak tentang visibility dari proyek MRT ini untuk dijalankan. Ini adalah proyek yang sudah direncanakan, kalau menurut Jokowi 24 tahun, dan kalau nggak salah sudah sejak zaman Gubernur Wiyoga Kodami itu. Kira-kira visibility-nya untuk dijalankan mulai dilaksanakan pada tahun ini sampai 5 tahun ke depan gimana? Saya pikir kita mungkin harus menunggu ke belakang, bahwa kita berangkat bahwa kita pasti kota seperti Jakarta butuh angkutan massal. Ya, itu kan nggak bisa menggunakan angkutan pribadi. Nah, angkutan massal ini banyak ya jenisnya, teknologinya banyak. Kalau melihat dari belajar dari kota-kota besar di dunia dengan jumlah penduduk yang kira siang hari kita 12 juta, mungkin sekarang siang hari kebutuhan mobilitasnya tinggi, dan tentu kan jenis angkutan seperti MRT ini menjadi penting sebenarnya. Itu dari sisi transportasi memang tidak terhindarkan. Karena daya angkutnya besar, lalu ruang space atau ruang dibutuhkan tidak terlalu besar dibandingkan dengan jumlah yang sama kita harus tergantung angkutan pribadi. Itu yang pertama. Jadi bicara visibility itu menjadi sesuatu yang bisa visibility-nya luas ya. Dari segi kebutuhan ya layak dan memang seharusnya. Ya. Masalah teknologi MRT salah satu yang sudah proven di kota manapun sudah. Nah, kalau visibility dari sisi ekonomi atau finansial itu memang bisa diperdebatkan, tapi kembali bahwa ini adalah angkutan massal, angkutan publik. Nah, pelayanan publik ini kewajiban pemerintah. Ini sebenarnya kalau sudah kewajiban kan kita tidak berbicara seperti pengusaha bahwa untung rugi. Ya, untung rugi artinya kalau secara ekonomi finansial tidak menguntungkan maka tidak bisa dibangun, kan pengusaha begitu. Tapi di sini ada kewajiban publik yang tentunya ada kewajiban sepenuhnya. Nah, tentunya apakah semua ini ditanggung oleh pemerintah atau dikerjasamakan dengan
sektor swasta, itu bicara mungkin konsep P3 kita sudah tahu bicarakan. Nah itu bicara visibility dari finansial. Memang statistik di dunia ini semua angkutan massal jadi siapapun rata-rata itu dibantu oleh pemerintah, dan inisiatif utama pemerintah bukan swasta. Karena kembali pola pikir swasta itu mau bisnis bicara lebih tadi, mereka agak sulit masuk ya di sektor angkutan seperti ini, sehingga memang inisiatifnya harus pemerintah. Karena di sini kewajiban yang disebut sankos atau biaya kapital itu adalah pemerintah perasaan. Kalau soal inisiatif yang berasal dari pemerintah, mengapa perencanaan yang sudah di planning sejak 24 tahun lalu bisa terkatung-katung sampai saat ini baru akan direalisasikan? Gini, saya percaya bahwa kebijakan transportasi adalah kebijakan politis sekecil apapun. Jadi artinya kalau kita lihat ada banyak hal yang tersendat-sendat, menurut saya aspek non teknisnya, kendala non teknisnya sangat tinggi sekali, termasuk hal politis tadi. Jadi kalau kita sejarahnya, kalau kita mau baca usulan ini kan dari tahun 90-an, kajiannya sudah cukup baik tahun 90-an, tapi sempat mungkin era Pak Habibie sempat mengkerucut dan akan jalan, tapi terus kita tahu ada suasana politis di sana dan akhirnya ya komprominya ini tidak dijalankan. Jadi sebenarnya dulu kalau memang kebijakannya dia jalan mungkin di tahun 90-an, 96 sudah dalam konstruksi, tapi terus ada program lain yang sifatnya non teknis tadi, itu mungkin pimpinan RI 1 ini dulu punya kebijakan dan tertunda lagi. Jadi kalau saya melihat kebijakan transportasi seperti ini kan bicara mega project ya, kemudian bicara juga ada di orang banyak, ini banyak aspek kepentingan yang terkait di dalamnya, dan ya tergantung sejauh mana pemerintah ini bisa begitu kuat untuk bisa mengkompromikan, karena semua kompromi. Jadi kalau dibilang bahwa ini tertunda-tunda, segini statistik banyak di negara itu memang rata-rata kalau yang proyek angkutan massal seperti ini rata-rata 20 tahunan dari mulai dicanangkan sampai dia terrealisasi. Nah ini Singapura pun kira itu hanya bedanya mungkin dia sudah duluan saja memulai, sekarang sudah 10 tahun lebih sudah beroperasi gitu ya. Cuman kita mungkin masih terus berencana, tapi tadi 20 tahun itu rata-rata statistiknya sampai dia terrealisasi, time frame-nya sekitar segitu. Nah itu kondisi yang normal, tapi kalau dalam perjalanannya banyak hal, ya itu mungkin bisa berpanjang lagi. Jadi tadi kembali ke kata visibility, saya pikir kita butuh, kalau kita bicara butuh, kita lihat di polisi pemerintah, kita nggak bicara untuk rugi, kita bicara kewajiban dan bicara pelayanan publik, apapun konsekuensinya. Tentunya dalam anggaran ini yang penting ini sebenarnya seringkali kita terjebak bicara teknologi, lalu kita bicara biaya pembangunan. Menurut saya pribadi itu sih yang nggak susah, karena itu bisa dihitung dan biaya itu bisa dihitung dan besarnya bisa terukur. Nah sekarang yang sering kita lupakan adalah apapun teknologinya, apapun sistemnya, yang kita bicarakan bagaimana dia dioperasikan dan dia sustain. Kan kita bicara tidak hanya 5 tahun selesai, kan kita bicara mungkin lebih dari 50 tahun, lebih 60 tahun. Contohnya Inggris saja satu line itu sudah 100 tahun, sampai sekarang masih beroperasi. Nah, proses mengoperasikan ini butuh biaya. Nah, biaya operasi dan pemeliharaan ini yang seringkali di angkutan umum ini menjadi komponen yang harus serius kita pikirkan dan kita rencanakan. Karena menggantungkan hanya dari tiket penumpang saja rasanya tidak cukup. Karena apa? Karena kalau kita hitung secara mekanisme pasar gampang kan, biaya pembangunan, biaya operasi dikalikan mau berapa puluh tahun, lalu kita dapatkan total cost-nya selama sekian puluh tahun, lalu kita punya estimasi jumlah penumpang per harinya, kita bagi berapa tarif per penumpang kan. Tapi kan kalau melihat harga tarif keekonomian kan itu tarifnya mahal sekali kan, yang daya beli masyarakat, apalagi kelompok publik yang tidak beruntung punya akses kendaraan pribadi kan itu yang diprioritaskan, sehingga itu masuk intervensi kebijakan pemerintah untuk pelayanan publik ini harus ada, tapi secara kebijakan tarifnya sesuai dengan kemampuan daya beli. Nah ini yang dilakukan oleh banyak pemerintah di kota-kota di negara lain, yaitu intervensi tadi. Jadi hanya bicara kita kelayakan finansial saja tidak cukup. Jadi kepada sebenarnya akibat adanya sistem ini tentu harapannya produktivitas atau mobilitas masyarakat kota lebih baik, sehingga produktivitas lebih baik, sehingga intangible opportunity cost-nya itu baik. Jadi gini, kalau kita sering teman-teman semua pihak makan kerugian triliunan rupiah setiap tahun akibat kemacetan segala macam, itu akibat kita stuck di jalan itu 2 jam 3 jam ya, satu kali jalan dan sehari bisa 4 jam. Kalau kita bisa reduce 50% aja udah luar biasa, berapa juta. Tiap orang punya time value, artinya kita akan punya nilai uangnya gitu ya untuk transaksional. Jadi kita artinya yang bicara terima kan itu opportunity cost, intangible cost yang sebenarnya kalau di lainnya ini kita bisa reduce travel time kita,
produktivitas kita meningkat, secara opportunity itu akan produktivitas menaik. Nah ini sebenarnya yang sering kita lupakan, kita sering bicara liquid aja, uang di depan mata, tapi sebenarnya potensial ini yang harus kita selesaikan. Jadi memang tidak bisa bandingkan apple to apple cara bisnis bahwa ini menguntungkan atau merugikan dan seterusnya. Nah bicara time frame ya tadi di tahunan rata-rata itu kalau memang semua dilakukan dengan konsisten dengan suatu komitmen yang penuh, tapi kita tahu lah tiap 5 tahun kita punya perubahan-perubahan sistem politis kan. Nah ini kan kita terjadi aja dari tahun 90-an kan sudah zaman sentralisasi, otonomi sampai reformasi kan. Nah itu kan pasti arah politik itu berubah dan itu nggak bisa dihindarkan. Karena sebagai contoh gini lah ilustrasi yang saya ingat aja bahwa kita tahu juga bahwa Jakarta menggunakan yang disebut ERP, ini keluar dari itu. Tapi ERP ini kan bagian dari paket sebenarnya kepada angkutan umum. Singapura berhasil. London itu dia lebih dari 20 tahun baru bisa membicarakan tahun 2002-an dia. Jadi wali kota yang itu dia baru berhasil. Karena sederhana, setiap kebijakan itu ada kebijakan tidak populis, kemudian ancamannya sederhana, diterapkan, Anda tidak terpilih lagi periode berikutnya. Ini kan realita yang kita hadapi, jadi sulit menerapkan. Jadi sebagai contoh untuk kebijakan seperti itu saja dia perlu 20 tahun. Kenapa? Ya tadi dinamika politis, ekonomi dan keadaan ekonomi itu sangat mempengaruhi sekali. Yang kedua, membangun angkutan massal seperti ini kan membutuhkan kapital yang besar. Ya memang agak menarik juga, kita memang hampir semua negara tidak mampu lah punya dana yang triliunan membangun satu sistem seperti ini, sehingga harus ada mekanisme loan. Kebetulan banyak negara pemberi dana. Nah itu kan proses juga, dan itu negosiasi antara pemberi dana dan kita itu panjang ceritanya, karena kalau buat saya kan no freelance, tidak serta-merta orang beri pinjaman itu kan buat sesuatu hanya charity kan, bukan itu gitu. Dia ada sesuatunya. Nah ini kan negosiasi ini bisa panjang, karena kalau kita cukup strong punya bagian position yang tinggi, kita kan berusaha untuk meminimalkan beban kita terhadap loan tadi. Tapi kan pihak pemberi dana juga berusaha memaksimalkan, artinya kan namanya loan itu tentu kan kita lihat dari kontraktornya, dari pihak pemberi dana, konsultan pemberi dana dan seterusnya. Itu sebenarnya sebagian kembali ke mereka juga gitu kan. Tapi realita memang resiko kita menggunakan dana pinjaman ya seperti itu. Nah, kita tarik sedikit ke belakang soal potensial cost tadi yang Bapak sebutkan ya, itu pertimbangan pemerintah. Nah warga yang berada pada rute itu juga memperhitungkan potensial cost yang mungkin akan mereka alami. Itu menjadi salah satu dasar pemikiran mengapa warga Fatmawati melakukan penolakan selain lahan garisan dan lain-lain. Nah tadi Bapak menyinggung juga soal kompromi. Kira-kira apa yang harus dikompromikan antara warga dengan pemerintah dalam konteks pembangunan transportasi seperti ini? Gini, saya coba batasi diri saya di dalam ranah yang saya kuasai, yang saya pahami dari ini. Kalau saya lihat dari tema original kita kan ada sedikit keluar dari konteks yang saya pahami. Saya tidak mau masuk situ dulu. Tapi gini lah, kata kuncinya proses apapun, kegiatan apapun pasti ada proses perencanaan. Perencanaan itu dari fisik sampai non fisik, sampai dalam masalah aspek legal, aspek institusionalnya, finansial, ekonominya, termasuk engineering planning-nya, engineering fisiknya. Nah itu kalau secara normatif kan sebenarnya itu proses itu berjalan, dan itu ya pelibatan masyarakat kan tentu ada ya. Dan setiap rencana besar itu pasti ada proses itu. Kita sampaikan dulu apakah itu dilakukan dengan proper atau tidak, itu isinya bisa berbeda karena masing-masing stakeholder punya pendapat yang masing-masing kan. Saya tidak mau masuk situ, tapi proses terjadi. Paling tidak sebenarnya gini, dalam proses ini semua kegiatan besar secara regulasi bahwa ada yang namanya AMDAL. Dan saya berproses ini kegiatan ini sudah dilakukan AMDAL. AMDAL itu tadi salah satunya aspek lingkungan sosial tadi, masalah dampaknya semacam. Setahu saya memang ini proyeknya memang persyaratan juga dari negara pemberi donornya itu juga harus ada AMDAL-nya. Dan sebenarnya saya mengikuti ada dokumennya, sampai sudah ada arahan untuk pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan. Jadi dari mulai pra sebelum dia dibangun itu sudah ada proses yang harus dilakukan ya, dampaknya selama konstruksi pembangunan ada, dan setelah itu ada juga. Jadi arahan itu, dokumen itu ada dan bisa ditanya ke HDDKI ya, sebagai yang ini. Masalah nanti dokumen itu dilakukan dengan konsisten atau tidak itu kan udah lain konteksnya. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana dengan kaitan masyarakat tadi, setahu saya di dalam proses AMDAL tadi ada sosialisasi dan temu warga itu ada, memang ada dokumentasinya.
kembali pihak-pihak teman-teman yang tadi merasa berkeberatan, masih kurang lengkap, kurang apa, itu kan masing-masing punya argumentasi. Saya nggak mau masuk ke dalam itu karena itu menjadi sangat subjektif. Nah, formulasi pertanyaannya akan saya buat, kira-kira dasar pertimbangan apa dari pemikiran Bapak sehingga pemerintah berencana untuk membangun dua bentuk rute yang berbeda, ada yang elevated, layang, ada yang underground gitu. Oke. Dua jalur yang berbeda. Itu pilihan macam-macam aspeknya. Jadi bicara elevated dan bicara underground itu bukan semata-mata. Pasti kan masalah pendanaan juga kan. Artinya biaya membangun di bawah tanah itu bisa sampai 6 kali lebih besar daripada di permukaan, atau 3 kali besar daripada elevated. Nah tentu kita juga kan punya kemampuan pendanaan. Nah, pertama dulu kita berangkat dulu, kita butuh atau tidak plan seperti itu? Jawabannya butuh. Nah, kalau butuh kita harus sediakan, harus kita bangun. Kalau kita bangun, opsi teknologi, opsi operasional dan sistem infrastrukturnya juga banyak pilihannya. Ideal memang semua di bawah tanah, tapi juga contoh banyak kalau kita browsing saya di kota dunia ini, ya ada yang underground murni, ya, ada yang mix, ya apakah di atas, apakah di permukaan, itu semua kondisional. Faktornya bisa masalah finansial, ya. Kemudian masalah lingkungan, dan kemudian juga masalah kondisi fisik daripada si jalur yang akan dilewati. Nah, ya mungkin kita harus tanya juga kepada pemerintah. Saya nggak bilang PT MRT karena PT MRT inilah yang dipercayakan untuk mengelola. Saya bukan tidak bilang PT MRT karena posisinya begini. Kita bicara program ini adalah inisiatif pemerintah dan ini masih pusat. Ya, dalam proses dia pembangunan itu masih di pemerintah pusat, tapi ya, pemerintah daerah sebagai yang inisiator, salah satu inisiator adalah terlibat. Pengoperasian itu mungkin nanti di PT MRT sebagai pertanyaan tangan Pemprov DKI. Tapi kalau kita lihat adalah sistem pinjaman dana loan itu semua pusat, kan itu regulasinya begitu. Nah, tadi pertanyaannya kenapa harus elevated, kenapa underground, banyak faktor, ya kan? Apakah faktor dana budget paling utama? Kita harus cari tahu, ya. Apakah masalah kondisi fisik kita harus cari tahu. Tapi komponen itu merupakan bagian dari keputusan di sini elevated, di sini underground. Nah, tentunya yang ideal kan semua di bawah tanah, kita nggak lihat apapun. Tapi begini, banyak di kota besar dunia juga pada begitu dia ke pinggir kota, definisi pinggir kota juga bisa diperdebatkan. Dia rata-rata di permukaan atau naik ke atas tanah. Karena begini, apa iya di satu tempat yang sebenarnya memang tidak direncanakan yang hebat dan seterusnya, terus kita harus bangun paksakan di bawah tanah, ya kan? Karena secara cost jauh tadi kan 1:6, ya kira-kira range-nya ada range tapi kira-kira bisa 6 kali lebih mahal. Nah, sementara kita pinjam juga uangnya kan. Apakah kita mau untuk membuat dia tidak, kecuali kalau kita memang punya visi bahwa daerah itu memang akan dibuat yang sesuatu yang nggak bisa dibuat harus dibawa. Misalkan kalau kita bicara segmen underground-nya kan dari mulai HI sampai kota kan di bawah, ya kan? Karena itu kan range 1 dan seterusnya. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi. Walaupun secara operasional dalam tanda petik saya sih melihatnya di atas, di bawah yang penting saya diangkut. Nah persoalannya mungkin kalau di atas itu kelihatan mengganggu, secara estetika nggak bagus, ya kan? Mungkin teman-teman Fatmawati merasa bahwa akan mengganggu usaha sepanjang koridor karena mungkin jadi kesannya kumuh dan seterusnya. Tapi kan itu isu yang sebenarnya kan kalau saya lihat bisa dikompromikan, diselesaikan. Tapi apakah di atas atau di bawah sebenarnya bukan isu yang harus kita perdebatkan secara serius sehingga itu menjadi kendala utama soal kebutuhan. Jadi kalau saya lihat mungkin kita punya problem dana, itu bisa dikonfirmasi kepada pemerintah. Yang kedua, dari analisis dampak lingkungan juga kan ada, saya bukan konkret saya, tapi kalau di atas itu dampaknya seperti apa? Karena apapun kita sih sudah punya pengalaman jalan layang, kereta layang kan juga ada Manggarai kota kan. Nah persoalannya apakah itu ideal atau tidak ideal relatif juga, ya kan? Tapi kalau buat saya pribadi, saya lihat yang penting saya punya satu pelayanan angkutan umum yang handal, yang bisa membantu mobilitas kota saya. Saya sebagai pengguna, ya, itu bisa mengatakan saya nggak peduli juga di atas atau di bawah. Karena buat penting saya terangkut, saya bisa beraktivitas dengan efisien dengan biaya yang terjangkau. Nah itu yang saya bilang di dalam AMDAL itu sebenarnya kan dikaji sepanjang jalur itu bagaimana dampaknya. Ya kalau di bawah mungkin dalam petik secara sosialnya tidak terlalu mengganggu, di atas dan di permukaan. Pertanyaan saya sekarang
dulu kita tahun 2004 waktu menyalakan yang namanya 14 pada busway, sempat terpikirkan busway kita sampai Lebak Bulus, ya lalu kita lewatkan Fatmawati. Pertanyaannya sekarang mungkin busway itu tidak elevated, walaupun bisa juga ada yang elevated, mungkin dia permukaan. Tapi apakah reaksi yang sama tidak akan terjadi? Mungkin terjadi juga, ya kan? Kita lihat 2004 busway itu reaksinya luar biasa menentangnya, padahal dia kan di permukaan. Ya artinya semua orang pro dan kontra, masing-masing punya argumentasi, merasa dirugikan iya. Tapi sekarang kan komprominya tadi, pertanyaannya bagaimana sekarang kalau memang diyakinkan bahwa secara elevated itu bisa tidak mengganggu atau tidak menurunkan potensi ekonomi sepanjang koridor itu, so yang salah di mananya kan? Ya, saya hanya bingung saja karena ya isu ini kan baru muncul suatu peraturan tahun yang lalu. Ya saya jujur saya pernah bertemu juga dengan teman-teman dan saya menangkap isu utamanya, tapi saya nggak mau masuk ke sana karena buat saya sederhana gini lah. Kalau kita lihat ini kan kebutuhannya mungkin yang butuhkan ini jutaan orang, ya. Terus kemudian yang berkeberatan juga ada, pastilah nggak ada yang semuanya oke gitu ya. Tapi sekarang gimana mengkompromikan, dan ini kan pemerintah sebagai penengah daripada berbagai stakeholder, bagaimana dengan elegan bisa diselesaikan. Karena menurut saya juga sayang sekali bukan program pelayanan publik yang seperti ini terus harus tertunda lagi, hanya masalah-masalah yang sebenarnya harusnya bisa diselesaikan. Ya tinggal bagaimana titik temunya, bagaimana jalur komunikasinya. Jadi Bapak sudah saatnya Jakarta memiliki MRT. Sudah terlambat. Lebih baik terlambat dan tidak sama sekali. Jadi gini, kita punya perjalanan yang kira-kira 20 juta satu hari. Coba hitung dengan apapun. Artinya kami pernah menghitung. Ya. Ini statistik angka tidak perlu yang akurat, tapi saya 2009, 2007 pernah melakukan perhitungan sederhana saja. Kita punya jalur busway saja 18 koridor wisata. Dengan jenis modanya yang namanya di-articulated, yang sekarang yang tempel. Ada yang satu lagi yang 3 gerbong ya, di semua koridor. Kita punya 5 jalur KRL Jabodetabek ya, dengan frekuensi kira-kira 1,5 sampai 3 menit semuanya. Plus kita punya 2 MRT proposal yang sekarang utara, selatan, dan timur barat. Itu baru bisa mengangkut 30 sampai 50% masyarakat yang pengguna angkutan umum. Jadi 50% lebih itu kurang lebih itu tetap tergantung kepada angkutan bus yang seperti sekarang, apakah mikrolet sampai bus besar, ya kan? Artinya kalau mau kita asumsikan semua diangkut oleh jenis seperti ini, ya kita mesti nambah bukan utara, selatan, barat, tambah lagi, ya. Artinya kebutuhan itu ada, ya. Nah persoalannya karena memang tidak tersedia, ya sekarang yang terjadi kan gap yang terjadi itu dari 2007-an adalah orang beralih ke roda 2, karena semua rata-rata pengguna roda 2 yang lama itu adalah dulu pengguna angkutan umum. Tapi supply-nya dia malah cenderung turun, tidak ada perbaikan. Cost-nya mahal sekali. Coba kita naik angkutan umum satu tujuan aja mungkin bisa 10.000 sekali jalan. Saya udah coba juga dari Depok sampai Kuningan itu yang paling top itu nggak ada lagi adalah pakai motor, paling murah. Saya nggak menghitung risiko kesehatan, risiko kecelakaan, dan sebagainya. Tapi ansih saya pakai itu motor, nggak mau pakai kombinasi apapun. Saya dari kantor saya pakai mobil pribadi sampai di Ragunan pakai busway, saya mau pakai mobil pribadi. In terms of cost dan time itu tetap motor. Nah ini yang terjadi, ini yang terus meningkat. Nah pertanyaannya sekarang untuk angkutan umum saja kita butuh yang kapasitas besar. Tapi hanya kapasitas saja tidak juga memadai, tapi jangkauan pelayanan. Jadi kalau kita lihat sekarang kita terjebak hanya MRT, seakan-akan MRT terus bisa selesai, tidak. Secara konsep blueprint DKI kan mungkin kita juga paham punya PTM, dia punya at least 19 koridor busway. Dia ada ke jalur kereta api Jabodetabek dari Jabodetabek. Lalu ada 2 MRT. Itu harus kita berpikirnya bukan moda, bukan koridor, tapi bicara jaringan. Artinya saya naik apapun kemanapun bisa pakai. Dan ini harus terintegrasi. Jadi isu ini yang harus kita kawal, bahwa konsep pendekatan jaringan ini harus nanti artinya kan kita lihat Transjakarta dengan BRU Transjakarta, MRT dengan PT MRT, kereta Jabodetabek dengan KCJ-nya. Nah ini bagaimana mereka bisa bersinergi apapun caranya dalam satu institusi yang bisa menggabungkan mereka, sehingga saya sebagai masyarakat
bisa menggunakan apapun, turun di apapun dengan satu kali transaksi dengan waktu yang efisien. Jadi kalau kita hanya masih ke fokus satu koridor saja, mungkin ya tidak pas ya kita bicara ini. Jadi isu utamanya itu dalam angkutan umum. Jadi mau kita pasang apapun kalau masih polanya parsial, sektoral, itu memang tidak mudah. Gitu. Jadi efektivitas, optimalitas dari sistem tidak bisa tercapai. Nah, dengan berbagai moda transportasi yang ada, dan mungkin juga dengan yang sudah direncanakan dan sudah ada planning rutenya seperti apa, kira-kira potensi untuk mengintegrasikan moda-moda itu bisa memudahkan masyarakat dalam berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya tugas utamanya itu, kalau saya pribadi, isu utamanya itu. Saya boleh saja ada PT Metro Mini atau PT Kopaja atau PT Maesari atau apapun, monggo gitu kan, itu masalah hak orang berusaha ya. Tapi sekarang kita harus mengendalikan, mengelolanya dengan baik, dan saya pikir contoh ini kita sudah banyak ini ya begitu ya, harus ada seperti Transjakartanya lah gitu ya, nah seperti itu, tapi bisa lintas moda, antar moda, sehingga buat orientasinya adalah service ya, pelayanan publik. Dari sisi saya mengatakan bahwa saya nggak peduli siapa yang mengoperasikan, siapa yang bertanggung jawab. Bagi saya publik adalah saya beli, lalu saya kemanapun mudah, itu intinya. Lalu waktu bersaing dengan tadi roda 4 atau roda 2. Itu yang dari sisi kita ya, masyarakat itu aja harapannya, nggak muluk-muluk. Ya harga plus minus saja kan, tarif itu kan. Kita bicara busway pun kita rela lah 5.000 kalau dia lebih andal, lebih cepat ya masih berani kan. Batas AC aja 6.000 kan, ini 3.500 menurut saya pribadi mengatakan itu sangat cost, tapi untuk menaikkan kan banyak kesulitan kan, kendala ya, karena ada banyak hal. Nah kembali ke sana, jadi tentunya PR yang harus dipikirkan oleh pemerintah pertama adalah tentunya bagaimana mensinergikan berbagai moda ini, karena saya tadi melihat bahwa kita masih analisis bahwa angkutan-angkutan yang sekarang ini itu kan tetap dibutuhkan tadi, baru 50% dengan skenario itu 50% baru diangkut, dan yang 5% kan harus diangkut juga. Ya kan? Baru dari potensi pengguna publik. Kita alih-alih mikir bahwa orang pakai motor, pakai mobil mau pindah. Dan saya sih agak ekstrim. Ya saya tanya, kalau pakai motor suruh pakai angkutan mau nggak? Tanya dulu saya. Ya kita aja loh, kita kembalikan ke kita. Rasanya kita nggak mau downgrade ya hidup ya. Kalau bisa stay atau nggak upgrade, selalu begitu kan. Jadi artinya kalau disuruh pindah, angkutan umum kan apapun buat kita nggak enak kan. Kita baru mau pindah kalau kita udah dipaksa. Misalkan ke Glodok aja, ini contoh-contoh ilustrasi, ke Glodok aja mau belanja komputer dulu, sekarang mungkin pilih pakai busway, nggak mau pakai mobil karena macet, parkir susah, biaya mahal kan. Jadi bisa parkir juga. Iya, parkir kan susah di sana kan, belum resiko macam-macam. Ya udah pakai busway 3.500, paling banter saya pakai motor, pakai mobil, parkir di Al-Azhar, lalu naik halte, lalu iya kan, itu kita lakukan dan masyarakat melakukan itu sebenarnya. Jadi sebenarnya masyarakat sendiri secara natural dia punya satu mindset yang memang sudah baik. Hanya tinggal kita coba bukan regulasi, kan kita coba manage dengan baik. Jadi artinya begini, kalaupun ada yang mau pindah, mau pakai kendaraan pribadi ke angkutan umum, ya kalau saya pribadi nggak punya bonus. Posisi sekarang. Karena tadi supply kita ini sangat di bawah daripada demand. Sementara isu nasionalnya gini, saya nggak bisa juga bicara hanya Jakarta. Jakarta ini adalah Indonesia adalah Jakarta, Jabodetabek, semua ini ke sini. Selama kebijakan nasional ini semua di Jakarta, saya juga tidak membayangkan bagaimana DKI atau Jabodetabek ini bisa memfasilitasi masyarakat yang terus ke sini karena sumber kehidupan di sini. Jadi artinya kita tidak bisa selesaikan persoalannya hanya di level lokal saja, tapi juga secara nasionalnya harus ada kebijakan-kebijakan yang tadi ya memang tidak mudah. Ya kan kita sudah punya redistribusi pusat-pusat di Indonesia. Karena Anda bayangkan tingkat urbanisasi DKI kan termasuk tinggi di dunia. Kita cuma 600 km persegi cuma segitu-gitunya. Sementara terus ditambah terus daya tampung aja udah nggak mungkin. Mau kita pasang sebanyak-banyaknya juga akhirnya itu makin menarik orang kan. Jadi memang kebijakannya harus memang holistik yang levelnya lokal, ya, DKI Jakarta sendiri, lalu Jabodetabek, lalu nasionalnya harus saling mendukung. Kalau nggak ini Jakarta menjadi tumpuan terus. Ini isu besarnya kalau menurut saya, karena bicara transportasi nggak lepas dari hal seperti itu. Jadi nggak hanya sebatas ini ada MRT, lalu saya sih MRT ada masa kasus-kasus seperti lingkungan masyarakat terima. Saya pikir apapun kita ada yang suka dan tidak suka, kan? Ya tinggal bagaimana menyelesaikannya. Isu ini bisa besar kalau Anda yang membesarkan gitu. Isu yang jadi kecil kalau Anda tidak besar-besarkan tidak besar kan, sederhana sekali gitu ya. Maaf ya saya harus bicara terbuka aja gitu ya.
ya mau di off the record atau on the record ya silakan, tapi saya pribadi melihatnya sebagai publik gitu ya. Jadi ya tergantung kitanya sekarang gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum dilempar ke teman-teman yang mungkin Bapak kategorikan tadi sebagai membesar-besarkan isu ya. Nah, kata Bapak tadi proyek besar dalam bidang transportasi dan proyek-proyek pembangunan lainnya selalu mengandalkan suatu keberanian, keputusan politik, komitmen politik. Nah, selalu ada kecemasan ya. Ini berlebihan juga sih. Ada ketakutan dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Ketika terjadi pergantian kekuasaan, keberanian atau komitmen politik itu pun berubah dan bisa saja proyek itu mangkrak sebagaimana terjadi pada monorail, sebagaimana juga kita lihat terjadi pada jalan layang nontol Casablanca yang sekarang ditunda, mungkin ditunda aja. Nah, kalau terkait MRT-nya gimana nih menurut Pak? Apapun bisa terjadi, saya kan nggak bisa jawab ya. Tapi probability itu bisa terjadi juga ya. Tapi beginilah, sekarang saya pikir kita semua sebagai kembalikan dulu bahwa kita butuh tidak ya kan. Kalau kita butuh ya kita kawal sama-sama publik ya kan. Nah, tinggal bagaimana ya kalau soal keseriusan saya pikir pemerintah kalau nggak sampai level ini kan mestinya serius ya dengan cara ini ya. Masalah style manajemen lalu kebijakan-kebijakan yang sedikit ya kalau saya bilang berubah sih mungkin tidak, tapi kan warna berbeda ya, setiap pimpinan punya warna berbeda, punya suatu pendekatan berbeda, harus realita yang harus kita terima juga. Tapi tentu sebagai publik tadi kembalikan dulu kita butuh tidak. Kalau kita bilang butuh ya kita kawal. Nah, artinya kita bantu dalam konteks bahwa pemerintah dibantu juga karena kembali bahwa kebijakan transportasi apa yang seperti ini itu kebijakan politis. Jadi bukan hanya sekedar bahwa ini program ini dianggap nggak layak atau apa, tapi lebih kepada di kepentingan yang lain yang dipakainya sebagai komoditinya, kendaraannya. Saya sih melihatnya udah sederhana itu. Ini kan kalau saya nggak suka mau apapun bagusnya saya bilang aja dengan cara politik jelek kan. Saya pikir politik kan begitu. Karena target saya bukan itunya, tapi hal yang lain. Ini hanya komoditinya saja. Jadi yang menurut saya sih kewajiban semua pihak tadi supaya tadi kita realita bahwa kebijakan tiap pimpinan bisa berbeda, lalu situasi politik berbeda. Ya kan, apakah nasional, lokal ataupun internasional berbeda, ini bisa berpengaruh semua. Tapi kalau memang kita confirm dan ini memang pemerintah bisa meyakinkan atau bisa juga memberikan suatu pencerahan bahwa ini kita butuh dan memang ini dijamin akan baik ya bagi publik, ya kita sama-sama kawal. Jadi artinya untuk meminimalkan produksi potensi tidak menjadi mangkrak. Tapi saya tidak tahu persis kalau ini sudah G2G, apakah dengan mudah membatalkan itu saja. Itu satu pertama. Kita lihat mungkin Pak Jokowi itu sempat agak sedikit berhati-hati lah, saya sebutnya berhati-hati. Tapi kan juga tidak bisa terus dia bilang, saya nggak mau MRT itu berarti aja. Tapi kan di sini ada kredibilitas negara, kan kita sudah berinteraksi dengan negara. Masalah kita berusaha bernegosiasi supaya kita lebih posisi tawarkan lebih baik itu sah-sah saja. Tiap pimpinan boleh saja mengatakan bahwa oke, saya nggak mau ditekan-tekan karena ini pinjaman, tapi saya ini lebih punya suara. Itu menurut saya bagus gitu. Tapi terus sampai serta-merta kita membatalkan kayak ini kaitannya dengan G2G agreement tidak semudah itu gitu. Ini masalah kredibilitas internasional dan kita tahu kan ya kita masih negara yang masih butuh bantuan dari pihak lain. Jadi tidak serta-merta saya nggak tahu kalau pimpinan yang segila itu gitu ya, tapi rasanya tidak. Tapi tentu untuk lebih membuat dia lebih konkret, lebih bisa terrealisasi ya kita dukung gitu. Apapun isunya, pro konnya terjadi ya arahnya kan harus kepada konstruktif kan, bukan kepada ya orang nggak suka sih tetap aja pasti ada yang nggak suka gitu kan. Kalau maaf ini tolong ini komitmen ya. Saya sih bisa off the record tercatat. Kalau saya di pimpinan saya sederhana aja. Yang butuh pelayanan ini kalau kita bicara tadi isu central elevated terus nggak tidak setuju terus sampai kata polling saya nggak mau ada pelayanan publik kan saya bisa pakai strategi politik aja yang butuh Anda 2 juta nih sehari yang begini ini Anda cuma berapa 100-500 orang saya bisa pakai secara adu aja horizontal partai kan berarti nggak doang 2 juta nggak ini kalau saya sih itu bodoh-bodohannya itu bisa lakukan itu secara politis kan Anda sebagai mayoritas dirugikan dengan yang minoritas kira-kira gimana? Ya, nggak ditolong ya direktur, tapi saya bisa sampai sekasar itu caranya kalau saya sebagai pimpinan merasa ini kebutuhan publik memang banyak. Artinya memang suka tidak suka dalam alam demokrasi minoritas terpaksa harus mengalah kepada mayoritas, tapi dalam konsep positif kan, gitu loh. Jadi bukan hanya menang-menangan. Jadi itu yang terkasar sederhana.
kasus ini kan kalau kita lihat kan koridor 8 busway terjadi kan, di mana warga Pondok Indah begitu keras menentang, ya. Tapi terus Pak Sutioso dengan caranya, akhirnya kan jalan juga. Saya punya kawan lah yang salah satu aktivis. Saya katakan lucu, Anda rela betul ke Pajak Metro Mini lewat di situ. Kita lihat angkutan itu angkutan yang nggak layak, Anda diem aja, tapi dikasih busway yang lebih indah, lebih baik, gitu. Kenapa? Toh di lewat yang sama, cuma beda dikasih halte saja, lebih baik, lebih regulated, itu kok Anda ribut, gitu. Jadi kan ada sesuatu yang kita nggak tahu di balik ini kan. Jadi sama juga, setiap isu itu saya sih sekarang berpikirnya nggak bisa lempeng lagi. Jadi apa sih sebenarnya ini isunya, ada udang di balik bawahnya nggak gitu kan? Atau ini isu masalah dia estetika kota dan segala macam gitu. Jadi ya maaf, karena saya belajar program ini, ya saya walaupun Inggris tapi mau nggak mau begitu transportasi ya harus belajar juga dari teman-teman media, karena pasti teman media itu lebih tajam untuk mencium ini ada sesuatu ya gitu, mesti tanya-tanya gitu, apa sih sebenarnya yang diributkan gitu kan. Jadi kita juga tidak terlalu naif dalam katakanlah mencari solusinya gitu. Oke, mungkin kesempatan berikut saya silakan teman-teman yang tanya. Atau mungkin sifatnya personal setelah diskusi ini ditutup ya. Jadi yang perlu diingat tadi ada beberapa catatan yang off the record ya, termasuk yang tadi yang terakhir teori dari Robert Dahl itu bahwa praktek demokrasi tidak mungkin adil kalau potensi-potensi yang ada di masyarakat warga nggak equal, nggak mungkin adil. Itu yang perlu dicatat sebagai off the record. Ya, Mungkin kita tutup dulu, mungkin teman. Ya mungkin gini lah, saya pikir saya nggak mau mengingat siapapun. Setiap program besar ini pasti banyak isunya. Cuman kan kembalikan ke yang mendasar. Pertanyaannya kita butuh atau tidak gitu kan. Nah butuh ini ada prosesnya, dan saya di bidang itu saya lihat bahwa ini memang butuh gitu. Pertanyaannya kalau butuh tidak pasang, selalu sejauh mana dia reliable dan punya sustain kan itu. Nah isu itu yang harus lebih kita kedepankan dalam konteks kepentingan saya dalam di bidang ini. Karena kalau membangun kan kita tahu, kita bisa bangun, kita pinjam saja dari Jepang, bangun kan. Tapi pertanyaannya setelah dia nanti 2017 katakanlah sudah jadi beroperasi, sejauh mana pelayanan itu tetap handal sesuai dengan apa yang kita mimpikan, kemudian tidak menjadi beban. Saya pikir kan jargon Pak Jokowi apapun tidak menjadi beban masyarakat. Ini PR terbesarnya jadi angkutan massal sebenarnya, dan itu perlu reformasi kebijakan berbagai hal itu yang luar biasa. Misalkan begini, saya harus juga kalau hanya mengandungkan dari tiket penumpang, sudahlah kita mau hitung sampai teori apapun nggak pernah bisa book lah gitu. Artinya perlu sumber peran yang lain. Nah sumber peran lain itu bisa macam-macam, pajak, kemudian iklan dan segala macam. Tapi kan kita tahu struktur organisasi pemerintahan kita kan setiap sektor itu sudah punya institusinya, regulasinya. Artinya sama saja kalau saya mau sederhana, saya bilang PT MRT saya mau kasih sepanjang koridor dia, apapun di terutama stasiun, saya kasih semua haknya adalah haknya dia. Ya, artinya di setiap stasiun saya bisa kembangkan properti, development dan segala macam, pokoknya semua uang segala macam kebijakan di dia, yang lain minggir. Bahasa kasarnya. Artinya apa? Ada banyak dinas-dinas teknis di DKI yang pasti akan terganggu ya posisinya. Tapi itu kan desain banyak, kalau Anda coba belajar browsing di Hong Kong. Itu betul-betul dia semacam pemerintahan sendiri di jalurnya dia kasih konsesi semua. Makanya mereka berhasil dalam tanda petik ya dalam operasional angkutan massal yang menjadi referensi lah untuk MRT gitu ya. Singapura pun kira-kira sama. Tapi kan yang susah tuh ini matematik kita kan mengurangi dan membagiin, bodoh kita kan. Yang pintar memang kali menambah. Artinya begitu saya bilang stasiun, di setiap stasiun ada semua radius 500 meter, gitu namanya udah top lah TOD, sekarang seorang bicara TOD. Pokoknya radius 500 meter lingkaran yang sederhana itu jadi pusat sumber aktivitasnya si jalur massal, dan itu sumber ekonomi, sumber potensi pendapatan di luar tiket. Tapi waktu saya masuk ke situ banyak kebijakan institusi yang akan terganggu, dinas pendapatan, yang usaha iklan, dinas tata ruang, masalah pajak, bangun segala macam. Itu yang harus dilakukan, PR besar. Jadi banyak PR yang kalau mau optimal dilakukan ya. Saya pikir kita perlu proses belajar lah. Yang penting bangun dulu, ada dulu, tapi jangan lupa udah bangun ada terus operasi, enggak seperti itu gitu. Mungkin itu yang terakhir yang saya harapkan ya, ada semacam ya teman-teman bisa sadar juga bahwa dalam isu angkutan massal atau umum ini yang kritikal adalah operasional yang sangat kritikal.
membangun biayanya dihitung, waktunya jelas 4 tahun, 5 tahun terukur. Dampaknya bisa kita hitung, babak belur, macet segala macam bisa dihitung lah kita. Terus kita lakukanlah penanganan. 5 tahun itulah kita menderita. Tapi sering kita tidak sadar ada penderitaan di satu unit atau satu komponen selama mungkin 30 tahun. Misalkan PT MRT bisa juga kalau tidak hati-hati, pemerintah juga tidak mendukung, dia bisa jadi victim kan. Ya karena apa? Dia harus mengoperasikan, harus memberikan pelayanan publik tapi dengan segala macam keterbatasan, terus mungkin sumber dana yang tidak terbatas. Jadi ini yang kita harus ingat juga. Ya kita harus bantu juga gitu. Ya unitnya sudah ada. Cuman istilahnya kalau saya disuruh lari 100 km per jam tapi kaki saya satu di rantai, gimana caranya? Kira-kira kan begitu. Tapi begitu otoritas diberikan, pasti ada otoritas yang lain yang diambil. Itu yang seringkali menjadi susah gitu. Kalau fisik gampang lah, ahli teknologi banyak, media lokal tuh banyak, ahli bangunan banyak gitu kan. Teknologi ya tinggal mau saya shopping list, IT, ini tinggal shopping list aja semua ada, tinggal kita beli aja gitu. Tapi setelah itu yang lebih kritikal. Oke Pak Alwinsyah, terima kasih atas pencerahan yang diberikan kepada kami soal MRT dan berbagai hal seputar transportasi, pengembangan transportasi di DKI Jakarta. Secara resmi saya tutup kegiatan ini, tapi mungkin Pak Alvin masih diberi kesempatan untuk berbicara secara personal dengan teman-teman yang ingin bertanya. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada para narasumber semuanya yang sudah berkenan hadir dalam acara diskusi tajam kita kali ini. Mudah-mudahan para narasumber berkenan hadir dalam acara diskusi tajam kita selanjutnya, tentunya dengan topik-topik yang berbeda. Terima kasih dan sampai jumpa.